Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang perempuan yang memberikan seks oral kepada suaminya? Itulah yang akan saya bahas dalam video ini. Perhatikan baik-baik, karena saya akan menjelaskannya melalui cerita untuk membantu Anda lebih memahami. Saya mengundang Anda untuk mengikuti saya dan mengaktifkan notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan cerita kami selanjutnya. Ana dan Manuel telah menikah selama 10 tahun. Di awal hubungan mereka, semuanya bagaikan dongeng. Mereka bertemu di sebuah pesta bersama teman-teman mereka dan sejak awal merasakan ketertarikan yang tak tertahankan. Manuel, dengan senyum hangat dan selera humornya yang jenaka, telah memenangkan hati Ana, seorang perempuan yang gigih dan bersemangat. Setiap hari adalah petualangan bersama, makan malam romantis, liburan spontan, dan percakapan mendalam yang menghubungkan mereka pada tingkat yang belum pernah mereka alami dengan orang lain. Namun, waktu memiliki cara yang unik untuk memperhalus momen-momen intens itu. Setelah 1 dekade bersama, Ana menyadari bahwa percikan semangat yang memulai hubungan mereka tidak lagi bersinar seterang dulu. Seolah gairah awal itu perlahan memudar, tergantikan oleh rutinitas dan tanggung jawab sehari-hari. Hidup telah menghadirkan beberapa tantangan bagi mereka. 2 anak kecil yang menuntut perhatian terus-menerus, pekerjaan yang semakin menuntut, dan rumah yang perlu dirawat terus-menerus. Semua ini tak pelak lagi menempatkan keintiman di tempat yang jauh, nyaris terlupakan. Ana ingat betul bagaimana keadaannya dulu. Ia akan mengenang kembali momen-momen ketika mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam, menatap mata satu sama lain, sekadar menikmati kehadiran satu sama lain. Ciuman-ciuman yang dicuri di dapur saat menyiapkan makan malam, jalan-jalan malam di mana mereka berbagi mimpi dan rencana, dan percakapan panjang di tempat tidur hingga fajar telah menjadi kenangan yang jauh dan nyaris tak nyata. Ia merasakan kerinduan yang mendalam akan hubungan itu, keterlibatan yang seolah hilang dalam kekacauan kehidupan sehari-hari. Meskipun mencintai Manuel, Ana tak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang fundamental yang hilang di antara mereka. Ia terkadang merasa sendirian, bahkan ketika mereka berada di ruangan yang sama, dan itu membuatnya khawatir. Ia tidak ingin pernikahan mereka menjadi koeksistensi tanpa gairah, tanpa ikatan emosional yang pernah menyatukan mereka. Ia tahu ia perlu melakukan sesuatu, tetapi ia tidak yakin apa atau bagaimana. Ia tidak ingin membebani Manuel dengan kekhawatirannya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan apa yang ia rasakan. Suatu sore, ketika anak-anak bermain di taman dan Ana duduk di bangku mengawasi mereka, ia mulai serius mempertimbangkan apa yang bisa ia lakukan untuk mengubah situasi. Ia memutuskan tidak bisa berdiam diri dan melihat pernikahannya perlahan memudar. Ia ingin menghidupkan kembali percikan itu dalam hubungan mereka. Tetapi bagaimana caranya? Dari mana harus memulai? Malam itu saat menjelajahi internet, ia menemukan sebuah buku tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan, terutama dalam hal keintiman. Judulnya langsung menarik perhatiannya. Seni menyambung kembali, cara merevitalisasi gairah dalam pernikahan Anda. Tanpa pikir panjang, ia mengunduhnya dan mulai membaca. Saat ia membalik halaman, sesuatu dalam diri Ana mulai berubah. Buku itu tidak hanya menawarkan nasihat praktis, tetapi juga mendorongnya untuk merenungkan hubungannya sendiri. Buku itu berbicara kepadanya tentang pentingnya bersikap terbuka terhadap pasangannya, tentang tidak takut mengungkapkan keinginan dan frustrasi, dan tentang bagaimana kurangnya komunikasi dapat mengikis cinta seiring waktu. Buku itu mengajarkannya bahwa keintiman bukan hanya fisik. Keintiman sejati dibangun di atas komunikasi yang terbuka dan jujur, tentang berbagi ketakutan, keinginan, dan harapan tanpa syarat. Terinspirasi oleh apa yang telah dibacanya, Ana membuat keputusan. Malam itu juga, setelah menidurkan anak-anak, ketika keheningan menyelimuti rumah dan hanya gumaman lalu lintas yang memecah ketenangan, Ana memutuskan untuk berbicara dengan Manuel. Awalnya ia kesulitan menemukan kata-kata. Ia tidak ingin itu tampak seperti kritik. Ia juga tidak ingin Manuel merasa ia menyalahkannya atas sesuatu yang pada kenyataannya merupakan tanggung jawab bersama. Namun ia tahu ia harus jujur. Jika tidak, hubungan mereka akan terus seperti ini. Manuel
Lela setelah seharian bekerja menatapnya dengan heran ketika Ana mulai berpose dan berbicara. Ia tak menyangka akan ada percakapan ini, tetapi ia mendengarkan dengan saksama, menyadari kerapuhan dalam kata-kata Ana. Ana menjelaskan perasaannya, betapa ia merindukan ikatan yang dulu mereka jalin. Ia bercerita tentang ketakutannya bahwa pernikahan mereka akan terasa monoton, kehilangan kasih sayang dan gairah yang mereka bagi di awal. Ia mengaku, meskipun masih sangat mencintainya, ia merasa ada sesuatu yang hilang di antara mereka. Manuel terkejut sekaligus bersyukur atas ketulusan Ana, menatap matanya dengan lembut, dan mengatakan bahwa ia juga menyadari jarak yang semakin jauh di antara mereka, meskipun ia tak tahu bagaimana mengatasinya. Selama bertahun-tahun, Manuel merasakan keterpisahan yang sama, tetapi ia menerimanya sebagai bagian dari hidup, sesuatu yang tak terelakkan setelah sekian lama bersama. Namun mendengar Ana mengungkapkan perasaannya membuka matanya. Ia menyadari bukan hanya dirinya yang salah, bahwa mereka berdua membiarkan rutinitas dan tanggung jawab memisahkan mereka. Dan hal itu memberinya kekuatan untuk membuka diri juga. Ia mengaku kepada Ana bahwa meskipun ia mencintainya seperti sebelumnya, terkadang ia merasa tidak tahu bagaimana mendekatinya secara emosional, takut terlihat rapuh atau disalahpahami. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ana dan Manuel berbicara dari hati. Bersama-sama, mereka memutuskan tidak ingin hubungan mereka terus memburuk. Mereka tahu mereka tidak bisa membiarkan kehidupan sehari-hari mengganggu mereka. Sebagai langkah awal, mereka merencanakan liburan akhir pekan, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sejak anak-anak mereka lahir. Mereka menitipkan anak-anak kepada kakek nenek mereka dan meluangkan waktu untuk satu sama lain tanpa gangguan atau kekhawatiran. Akhir pekan itu dipenuhi tawa, percakapan mendalam, dan penemuan kembali. Mereka mulai berbagi fantasi, keinginan, dan rahasia yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Suatu malam saat makan malam diterangi cahaya lilin di sebuah restoran yang nyaman, Ana bertanya kepada Manuel apa yang sebenarnya ia inginkan dalam keintimannya. Setelah merenung sejenak, Manuel mengaku bahwa ia selalu mendambakan kedekatan yang lebih besar, tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Ia ingin merasa lebih terhubung dengannya, tetapi tak pernah berani mengungkapkannya karena takut disalahpahami atau terlihat rapuh. Ana, dengan senyum tenang, meyakinkannya bahwa ia bersedia menjelajah bersama, asalkan mereka berdua merasa nyaman dan saling menghormati. Malam itu, mereka membiarkan diri mereka sepenuhnya jujur satu sama lain. Mereka membicarakan hasrat terdalam mereka, batasan mereka, apa yang membuat mereka takut, dan apa yang membuat mereka bergairah. Itu bukan sekadar hubungan fisik, melainkan hubungan emosional. Mereka menyadari bahwa dengan berkomunikasi secara terbuka dan tanpa menghakimi, mereka dapat membangun hubungan yang lebih dalam, di mana mereka berdua merasa dicintai, dihormati, dan dipahami. Sekembalinya ke rumah, Ana dan Manuel membuat perjanjian. Mereka akan terus mendedikasikan waktu untuk hubungan mereka. Mereka tahu hidup akan tetap sibuk, bahwa anak-anak dan pekerjaan akan terus menuntut perhatian mereka. Tetapi mereka juga tahu hubungan mereka perlu dipupuk. Mereka sepakat untuk berkencan secara teratur, saat-saat berduaan di mana mereka dapat terus mengeksplorasi dan berbagi keinginan serta kebutuhan mereka. Mereka tidak ingin percikan yang telah mereka nyalakan kembali padam lagi. Seiring waktu, hubungan mereka berubah. Percikan yang mereka pikir telah hilang telah menyala kembali. Tetapi kali ini dengan ikatan yang lebih dalam, yang melampaui gairah fisik. Mereka belajar bahwa keintiman sejati bukan hanya tentang tindakan fisik, tetapi tentang komunikasi yang tulus, saling menghormati, dan komitmen yang teguh untuk terus mencintai dan mendukung satu sama lain di setiap tahap kehidupan. Dengan kisah-kisah ini, kita dapat memahami pentingnya perempuan dan laki-laki memperhatikan keintiman, karena perempuan yang melakukan seks oral pada suaminya akan lebih dicintai karena menunjukkan bahwa ia menikmati kenikmatan memuaskan pasangannya. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk berlangganan kanal ini
dan meninggalkan suka, tinggalkan komentar dan bagikan videonya.